Kali ini adalah sebuah kasus kelainan genitalia yang akhir-akhir ini cukup banyak kita dengar, yaitu hipospadia atau yang kita curigai sebagai micropenis. Jadi kasus ini adalah kasus rujukan di mana pasien dirujuk dengan kecurigaan adanya kelainan pada genitalia atau alat kelamin. Awalnya struktur kelamin ini dicurigai adalah kelamin perempuan, namun kemudian terlihat adanya struktur yang keluar dari area yang dicurigai vagina, yang dicurigai adalah penis namun kecil. Di sini kita bisa melihat struktur yang dari luar memang jelas terlihat laki-laki, hanya penisnya terlihat kecil dan menempel pada area skrotum atau kantong pelir. Cukup sulit untuk mendiagnosa karena kasus ini sudah cukup besar, sehingga untuk mencari jenis kelamin secara jelas ini cukup sulit. Kita coba untuk melakukan rekonstruksi untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari kelamin luar bayi ini. Nah, di sini kita mencoba merekonstruksi. Kita melihat gambaran penis yang kecil atau yang kita katakan micropenis dan cenderung menempel pada skrotumnya dengan buah sakar yang belum masuk ke dalam kantong pelir. Ini adalah contoh kasus dari hypospadia yang biasanya kita katakan berbentuk tulip sign atau bunga tulip. Namun tergantung juga dari level atau tingkat keparahannya. Di sini kita tidak melihat adanya skrotum yang terbelah. Jadi kita melihat bahwa ini adalah struktur buah pelir yang belum masuk ke dalam kantongnya, sementara penis terlihat kecil dan menempel, dengan kemungkinan uretra atau saluran keluarnya pipis berada pada bagian bawah, jadi kelihatan penisnya melekuk kecil gitu. Ini adalah sebuah contoh dari kasus hypospadia dengan kemungkinan micropenis. Rekonstruksi harus kita segera lakukan begitu lahir, jadi kita tidak menunggu sampai anak ini dewasa. Tentunya kita harus memastikan genetika yang terbentuk dengan kondisi kelainan seperti ini harus kita luruskan sejak awal. Bisa kita periksa dengan pemeriksaan genetik sejak dari dalam kandungan. Jadi kita tidak menunggu anak ini dewasa, karena dari dalam kandungan sudah harus bisa kita tegakkan diagnosanya. Tentunya itu akan mempermudah bagi rekonstruksi, bagi dokter sejawat kita nanti urologi untuk merekonstruksi penis dan saluran kencingnya yang kemungkinan tidak bisa mengeluarkan secara normal. Jadi umumnya kalau hypospadia itu keluarnya lewat dinding bagian belakang dari dinding bagian bawah dari penisnya. Cukup sulit untuk kita melihat kondisi hypospadia ini karena bayi sudah cukup besar, sehingga posisi untuk kita mendapatkannya cukup sulit. Namun bisa kita lihat dari gambaran ini bahwa penis masih bisa terlihat meskipun kecil. Analisa kondisi-kondisi lainnya tidak terlihat adanya kelainan di mana wajah tampak normal, tidak ada yang mencurigakan dari organ-organ bagian dalam, jantung dan organ keseluruhan tubuh. Struktur wajah semuanya bisa kita lihat dengan jelas. Pengamatan yang kita fokuskan masih dari
bagian genital. Jadi pasien ini awalnya dirujuk karena dicurigai bayinya ini perempuan, namun kemudian dokternya ragu-ragu karena melihat adanya tonjolan penis yang sangat kecil atau kita katakan micropenis keluar dari daerah yang mungkin dia lihat sebagai vagina sebelumnya. Nyata ini adalah struktur hypospady di mana terlihat penisnya cukup kecil dengan buah sakar belum masuk ke dalam testis. Kita masih menunggu sampai kemungkinan minggu depan bahwa buah sakar ini bisa masuk ke dalam. Karena rekonstruksi untuk menarik buah sakar yang awalnya di dalam perut bayi, lalu terjadi proses desensus atau turunnya masuk ke dalam kantong buah sakar ini akan terjadi paling telat minggu depan pada sekitar 27 minggu. Karena bila tidak turun, kasihan produksi dari testosteron pada bayi laki-laki akan terganggu. Jadi istilahnya bisa terjadi feminisasi, di mana kalau testosteron tidak terbentuk, maka penis tidak bisa berkembang dengan normal. Di sini kita melihat buah sakar yang belum turun, jadi kantongnya kosong dengan penis yang kecil. Jadi ini ada struktur micropenis yang juga melekuk ke bawah, jadi bisa dikatakan sebagai hypospady, di mana nanti pipisnya ini tidak bisa mancur lurus tapi lewat dinding punggung belakang dari penisnya, micropenis. Sekali lagi kita lihat, ini adalah kantong skrotum atau buah sakar yang tidak masuk, buahnya masih di dalam perut bayi. Namun kita coba menunggu sampai minggu depan, mudah-mudahan bisa terjadi desensus dari testis. Apabila testis tidak terjadi penurunan, maka diharapkan kita untuk segera melakukan rekonstruksi pada sejawat bedah urologi untuk mencari testis di dalam rongga perut bayi agar bisa diturunkan masuk ke bawah. Jadi ini ada gambaran skrotum dengan testis yang belum turun, dengan penis yang kecil, di mana kelihatan penisnya melekuk ke bawah, yang juga kita curigai sebagai hypospadia. Sekali lagi kita amati, jadi ini adalah bentuk penis yang tidak normal karena sangat kecil atau kita katakan micropenis, juga dengan struktur skrotum yang belum terisi, sehingga diagnosa seperti ini kemungkinan mengarah ke sebuah hypospadia. Jadi perlu nanti kita cek apakah testis ini bisa turun ke dalam rongga skrotum atau rongga kantong belir dengan bagian uretra yang kemungkinan akan keluar dari sisi punggung bawah dari penis. Jadi ada contoh dari suatu kasus hypospadia. Struktur-struktur lain sendiri tidak ada kelainan sehingga kita bisa menemukan kondisi yang normal. Jadi yang perlu kita informasikan pada orang tua agar bersabar untuk menunggu, dan begitu lahir kita harus segera konsulkan kolaborasi dengan sejawat bedah anak maupun bedah urologi untuk melakukan rekonstruksi kelamin luarnya. Ini adalah kasus hypospadia atau micropenis.